Halo, Assalamualaikum piknikers. Ketemu lagi di channel Piknik ID. Sesuai janji sebelumnya di video pertama Damar Langit, yang mana kita sudah membahas tentang kafe, restoran, dan berbagai fasilitasnya. Sekarang kita akan membahas tentang penginapannya berupa dom, tenda setengah lingkaran berwarna putih, ala-ala penginapan suku Eskimo di Damar Langit Resort. Dari resepsionis kita akan diantar oleh petugas dengan menggunakan shuttle car, karena memang kita nggak boleh membawa kendaraan ya ke bagian atas ke dekat penginapan karena jalanannya yang sangat curam. Jadi hanya pengemudi yang terlatih yang boleh membawa kendaraan ke atas. Nah, kita udah nyampe di dom. Nah, kurang lebih seperti ini suasananya. Jadi suasananya itu sangat futuristik kalau dari luar ya. Pas di dalam pun gak kalah futuristiknya karena nuansa putih yang mendominasi bagian interior dom. Kemudian ada tempat tidur ukuran king size, dan kalau kita menginginkan extra bed, mereka juga menyediakan extra bed ya. Ya, jadi nuansa di dalam interior dom ini nuansanya clean ya piknikers. Gak begitu banyak pernak-pernik, hanya ada tempat tidur, ada bangku minimalis, kemudian seluruh dindingnya nuansanya putih. Kemudian nah, di sini kan tidak disediakan AC ya piknikers, jadi mereka menyediakan sebuah kipas angin besar. Ada juga televisi. Nah, sayangnya pas kita nginap televisinya ini nggak berfungsi piknikers. Jadi kita seharian di sini nggak nonton ya. Jadi televisinya hanya jadi pajangan aja. Itu sayangnya. Fasilitas lainnya yaitu ada mini kulkas, tapi nggak ada isinya ya piknikers. Kalau mau ada isinya bawa sendiri ya. Kemudian kita dapat komplimen 2 botol air mineral yang cukup besar. Ada teko pemanas air, teko listrik, ada gelas juga ya untuk bikin minum. Berikut kita coba review bagian kamar mandinya. Kamar mandinya cukup luas ya piknikers, dan nuansanya juga clean ya, bersih. Kemudian rapi juga, penataannya minimalis. Udah disediakan juga 2 buah handuk, ada hanger gantungan baju, ada 4 piece. Kemudian nah ini udah ada kaca juga di bagian wastafel, dan ada payung juga. Mungkin ada yang bertanya kok ada payung segala, karena di daerah sini kan memang daerah hujan ya piknikers di puncak ini. Jadi payung sangat berguna di sini. Kemudian ini bagian tempat mandi ya, tempat ruang bilasnya. Modelnya model kaca minimalis piknikers. Udah disediakan juga ada sabun cair, ada sampo juga. Tapi memang kalau di hotel itu ya piknikers, kalau yang bukan branded ya, sampo sama sabun mandinya. Jadi aminitiesnya itu jarang dipakai. Kita malah pakai sabun yang dibawa dari rumah ya. Mungkin ini kebiasaan ya. Nah, ini adalah suasana sore-sore di bagian luar dom. Kebetulan cuacanya mendung ya, turun hujan rintik-rintik, nggak begitu deras juga. Jadi kita masih bisa shoot video di bagian luarnya. Sudah sore, saatnya untuk berenang. Biasalah piknikers kalau bawa anak-anak ke penginapan yang ada kolam renangnya, nggak peduli itu dingin, nggak peduli itu mendung, hujan, mereka harus berenang. Jadi kita akan pergi ke kolam renang ya, bawa anak-anak untuk berenang. Sambil menuju ke kolam renang kita jalan kaki aja, sekalian lihat-lihat pemandangan. Ada rumah pohon juga sebelum ini posisinya sebelum restoran ya piknikers. Kita udah sampai di area kolam renang. Suasananya sangat sejuk, adem ya piknikers sore-sore di bagian ini. Piknikers bisa lihat
tenangnya suasana di sini tuh bikin adem gitu loh, bikin betah untuk berlama-lama di sini. Piknikers bisa lihat para bocil happy banget ya. Padahal itu airnya dingin loh piknikers, bukan air hangat ya. Jadi anak-anak itu memang kalau udah ketemu air itu happy ya. Jadi kalau ada masalah, anak-anak kalau rewel bawa ke kolam, semuanya beres. Selesai berenang, kita kembali ke dom untuk menikmati sunset di sore hari dari bagian balkon di depan dom. Masya Allah, indah banget piknikers. Perpindahan dari sore ke malam itu benar-benar bikin takjub. Subhanallah. Sekarang waktunya makan malam piknikers. Kita akan jalan lagi nih ke bagian restorannya yang jaraknya cukup jauh. Kita jalan memang karena kita nggak dijemput ya piknikers. Kita udah WA loh bagian resepsionisnya untuk pick up kita ke dom, tapi nggak datang juga. Akhirnya kita putuskan untuk jalan kaki aja ke restoran. Nggak apa-apa, sekalian olahraga malam ya. Nah, nyampe di restoran, petugasnya minta maaf karena memang nggak ada PIC yang buat jemput. Alasannya sih seperti itu ya, kita sih no problem ya, nggak masalah. Nah, kita makan malam di posisinya kita ambil di pojokan biar dapat view yang begitu indah. Terlihat city view puncak secara keseluruhan, benar-benar memanjakan mata. Nah, karena suasana dingin, kita pesan minuman-minuman hangat nih piknikers. Untuk makan malamnya kita nggak pesan banyak, kita hanya pesan 2 main course aja. Kita pesan ayam taliwang sama nasi timbel, dan dua-duanya rasanya lumayan enak ya, karena memang sudah malam dan udaranya dingin. Jadi kita karena terpapar udara dingin juga, makannya jadi agak sedikit buru-buru juga. Tapi so far makanannya enak lah piknikers. Nah, ini suasana pagi harinya piknikers. Setelah melewati malam yang sangat dingin, tanpa AC tapi sangat dingin, akhirnya kita bisa menikmati suasana pagi yang sejuk di damar langit. Animo untuk menginap di dom ini sangat tinggi ya menurut infonya, sehingga pihak pengelola memutuskan untuk menambah 16 unit dom lagi. Kita aja piknikers menginap tanggal 6 Maret ya 2022, padahal kita requestnya itu adalah di minggu ketiga Februari, tapi udah full sampai 5 Maret. Untuk sarapan pagi kita pilih yang di pinggir kolam renang ya. Jadi sarapan paginya itu bebas ya piknikers, bisa di kamar, bisa di restoran, ataupun di mana aja tergantung keinginan. Nah, ini menu sarapan pagi kita piknikers. Kita dapat 3 main course, kemudian dapat buah, dapat 2 jus, kemudian ada air mineral, dan ada teh hangat juga. Jadi lengkap komplit ya piknikers. Walaupun sarapannya bukan di restoran, tapi pihak pengelola menyediakan makanan dan minumannya sangat lengkap. Sarapan yang enak ditambah pemandangan yang seperti ini, waduh. Selesai sarapan, kita balik ke kamar, tapi kita udah nggak kuat jalan ya piknikers, karena kita udah 3 kali bolak-balik dari kamar ke area restoran atau ke area kolam.
Ditambah lagi kita akan mau ke Curug Damar. Kita diantar ke Curug Damar oleh petugas dari Damar Langitnya, namanya Pak Ale. Orangnya sangat humble, kemudian sangat supel dan sangat komunikatif. Jadi perjalanan ke curug yang cukup jauh itu sangat santai dan rileks, karena Pak Ale sepanjang perjalanan selain dia menceritakan tentang Damar Langit, kemudian fasilitasnya, dia juga memberikan beberapa pengetahuan baru, terutama buat anak-anak ya. Nanti kita akan lihat. Salah satu contohnya ini piknikers. Jadi Pak Ale menjelaskan di sini ada daun yang nggak boleh disentuh ya, namanya daun pulus. Kenapa? Karena kalau disentuh maka akan bikin gatel. Kemudian dia juga ngasih tahu kalau di daerah sini airnya itu masih segar sehingga bisa diminum langsung. Dia cobain minum langsung ya. Akhirnya kita sampai di curugnya. Pemandangan di curug Masya Allah sungguh indah lagi piknikers. Kita disuguhi pemandangan yang indah lagi dan lagi. Setelah puas main di curug, kita balik lagi karena kita harus siap-siap prepare untuk check out karena hari udah jam 11 ya. Dan sebelum balik ke kamar, kita sempat lihat-lihat lagi pemandangan di bagian camping area ya. Ini adalah bagian camping area, pemandangannya gak kalah indah di sini. Jadi menurut Pak Ale, nanti kalau udah kelar, bagi yang mau camping bisa di area ini. Oke piknikers, saatnya kita untuk check out. Jadi pengalaman menginap di Damar Langit selama 1 malam ini sangat berkesan. Minusnya cuma dikit aja, jadi nggak ada wifi. Kemudian untuk akses dari dom ke restoran itu kadang-kadang kita nggak dijemput ya, mungkin karena saking sibuknya. Tapi overall sangat memuaskan menginap di Damar Langit. Sampai ketemu lagi piknikers, wassalamualaikum.